Selamat siang Pak Bima, silakan. Wah, kelihatannya segar sekali. Pasti energi deep learning-nya dan KKA masih full ya. Nah, ini Bu. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Bu Ina. Alhamdulillah Bu, semangat sekali, banyak ide baru yang saya akan terapkan di kelas 5 Bu. Ya. Wah, bagus sekali. Nah, kedatangan Bapak hari ini akan untuk diskusi persiapan observasi kelas besok, betul? Betul. Nah, begini Pak, saya sangat excited sekali melihat Bapak mempraktikkan ilmu baru ini. Tujuan supervisi saya ini sederhana Pak, bukan mencari salah, tapi ikut senang dan mendampingi Bapak mencoba inovasi keren ini. Kita sama-sama belajar, melihat bagaimana pendekatan baru ini membuat anak-anak semakin nyaman berpikir mendalam, apalagi dengan keterbatasan IT kita. Ibu, terima kasih banyak. Itu yang saya butuhkan Bu. Saya memang memutar otak menyesuaikan materi KKA ini agar bisa diterapkan di Universitas 5. Mari kita lihat RPP-nya Pak. Ya. Sebentar, untuk materi besok tujuannya ada 3 ya. Menganalisis ciri-ciri untuk klarifikasi hasil kebun dan merancang algoritma non-digital untuk penyortiran. Apakah tujuan-tujuan ini sudah selaras dengan capaian pembelajaran dan yang paling penting, apakah sudah operasional Pak? Saya pastikan sudah Bu. Saya menghindari kata-kata yang memahami saja. Saya pakai kata kerja seperti menganalisis, terus merancang, dan satu lagi mencipta. Jadi murid harus menganalisis ciri, merancang algoritma dalam bentuk flowchart dan mencipta model sortir sederhana dari kardus. Hebat. Sekarang kita ke strategi. Ya. Bapak berencana menggunakan PJBL dengan tema sistem klarifikasi cerdas untuk hasil kebun. Ini sangat konseptual. Apakah tahapan ini, aktivitas ini sudah menjamin tercapainya tujuan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam? Bagaimana Bapak memastikan pengalaman berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu terwujud? Tentu Bu, justru di sini konsep KKA itu yang disederhanakan kerja. Tahapan ini adalah penyelidikan masalah otentik, di mana mereka harus memecahkan masalah, menyortir hasil panen cabai atau mangga. Kemudian mereka berkolaborasi menyusun merancang flowchart di kantor untuk menentukan ciri mana yang paling menentukan klasifikasi. Proyek membuat model sortir kardus yang berfungsi sesuai flowchart itu sangat memudahkan bagi mereka. Fokusnya adalah AI, bukan hardware yang canggih itu. Menarik sekali. Lalu bagaimana asesmennya? Apakah sudah selaras? Asesmen di sini yang saya pakai ada 2 Bu, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif yang berupa presentasi flowchart dan model sortir kardus. Rubriknya Bu, rubrik presentasinya akan menilai kemampuan mereka mencipta model fisik yang sesuai dengan analisis ciri. Sempurna. Kalau begitu, untuk observasi besok, saya ingin fokus pada satu hal saja yang sangat relevan dengan inovasi Bapak. Bagaimana Bapak mengembangkan keterlibatan siswa dan kolaborasi yang efektif saat mereka melakukan penyelidikan ciri-ciri objek nyata dan merancang flowchart algoritmanya. Itu akan menjadi fokus utama kita, Pak. Ya, siap Bu. Nah, itu memang adalah tantangan terbesar saya, Bu. Untuk memastikan semua anggota kelompok itu aktif untuk berkolaborasi dan tidak ada yang menumpang pekerjaan gitu. Jadi memang belum terbiasa, tapi itu adalah tantangan terbesar saya. Insya Allah saya siap. Baik, saya akan hadir di jam pertama. Sukses untuk persiapannya Pak Bima. Saya yakin besok pasti akan seru. Siap Bu, terima kasih banyak Bu Ina atas dukungannya. Terima kasih. Saya mohon pamit dulu.
Terima kasih Bima. berikan dari Sama-sama. Uji. Semoga sukses untuk Ya, besok. ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Action. anak-anak, pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat dan anak-anak bisa istirahat untuk membeli jajan. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Boleh istirahat. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam, Bu. Nah, sudah istirahat semua Sudah. ya. Gimana, Bu? Wah, Pak Bima tadi itu sangat luar biasa. Saya sangat terkesan loh sama Pak Bima. Bu, benar apa? Ya, terima kasih. Ini, Bu. Mohon maaf loh, Bu, agak berantakan tadi hasil dari kerjanya anak-anak. Oke. Minta Bu, Mari kita bahas sejenak Pak. Fokus observasi kita kemarin adalah tentang mengembangkan keterlibatan siswa dan kolaborasi yang efektif saat menghadap logika dan model solusi. Menurut pengamatan saya, Bapak berhasil total dalam menggunakan pembelajaran yang bermanfaat. Anak-anak benar-benar termotivasi untuk menyelesaikan masalah pengambilan cabai anak itu dekat dengan kehidupan mereka. Khususnya kelompok apakah kemarin itu naga Jawa ya Pak? Saya lihat semua anggotanya antusias sekali, aktif, tidak ada yang diam. Mereka aktif berkolaborasi saat menentukan variabel diri. Itu adalah deep learning yang nyata Pak. Apa kunci Bapak bisa memantik kolaborasi dan keterlibatan setinggi itu Pak? Alhamdulillah ya. Kuncinya itu ada di bagian peran yang saya buat di awal. Ya, bagi peran itu saya wajibkan setiap anak setiap anak punya tugas. Ada yang jadi konsultan tempat kiri, ada yang jadi arsitek satu rumah, yang buat model itu ya. Terus ada juga yang fisik. Karena tugasnya spesifik dan saling bergantung, mereka terpaksa harus berkolaborasi gitu. Jadi seru sekali tuh. Jadi ada yang jadi Tepat sekali. Itu menunjukkan strategi Bapak sangat menjamin tercapainya kolaborasi. Mereka bergerak dari informasi yang terpisah-pisah ke struktural menuju pemahaman relasional. Nah, Pak Bima, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Bapak. Selama proses tadi, adakah bagian yang menurut Bapak bisa ditingkatkan agar hasil belajar mereka lebih maksimal lagi? begini ya, ada sebenarnya. Saya menyadari di akhir saat saat presentasi kelompok Harimau Sumatera itu membuat model software yang didaktik nanti sekali gitu ya. Tapi ini algoritmanya, produknya itu masih sangat sederhana dan hanya mengandalkan satu ciri saja, yaitu cuma ukuran saja. Jadi mereka itu belum mampu menganalisis kombinasi ciri, misalkan dari ukurannya dan dari warnanya. Jadi masih cuma satu ciri saja untuk klasifikasi yang lebih akurat. Jadi masih ada kekurangan gitu. Saya juga mencatat hal itu, Pak. Artinya beberapa siswa yang baru mencapai tingkat unistruktural dan multistruktural di Solo, kira-kira mengapa kelompok itu kesulitan masuk ke tahap relasional, Pak? Karena saya tadi merasa itu gimana ya? Saya kurang memberikan stimulus pembanding di tengah prosesnya tadi. Jadi saya terlalu cepat meminta mereka merancang prosesnya itu. Jadi setelah mereka tadi terlalu cepat merancang prosesnya. Jadi mungkin lain kali saya harus meminta mereka membandingkan dua hasil panen. Misalnya dua jenis mata yang mirip itu. Dan saya suruh mendiskusikan. Jadi kayak kalau bapak langsung di
Jadi mengapa ciri A lebih penting dari konsep B sebelum mereka mulai lagi membuat argumennya itu. Jadi memang saya akui tadi saya terlalu tergesa-gesa membuat tadi gitu. Memberikan stimulus pembanding adalah cara yang efektif untuk mendorong kemampuan analisis dan mencapai pemahaman relasional. Kalau begitu Pak Bima, apa rencana Bapak berikutnya untuk mengatasi kesenjangan itu, terutama untuk mendorong siswa di tahap uni atau multistruktural untuk berpikir relasional? Ini Bu, kemungkinan ke depannya saya akan melakukan dua hal. Yang pertama, saya akan memberikan diferensiasi kepada kelompok tersebut, meminta mereka menyortir objek dengan ciri yang lebih kompleks. Nah, misalnya itu membandingkan tiga jenis biji, itu saya suruh membandingkan tiga biji itu, bagaimana bedanya bagaimana. Terus yang kedua, saya akan fokus pada pertanyaan tematik yang menuntut mereka menafsirkan hubungan sebab akibat. Atau jika kamu hanya memakai ciri warna, apa risiko kesalahan penyortiran? Jadi tidak cuma mengandalkan satu saja dengan ukuran, tapi juga saya tekankan untuk menganalisa dari ciri lain, misalkan dari warna. Dan itu nanti memang berat. Itu rencananya saya gitu. Saya suka itu Pak, strategi pertanyaan pemantik Ya, untuk analisis risiko akan sangat kuat mendorong kesadaran siswa. Terima kasih banyak Pak Bima. Diskusi kita hari ini sangat bernilai. Bapak telah menunjukkan bahwa konsep deep learning dan KKA yang disederhanakan sangat bisa diterapkan dengan alat sederhana. Komitmen Bapak untuk menggunakan pertanyaan pembanding dan diferensiasi akan saya catat sebagai fokus pengembangan Bapak ke depan. Lanjutkan inovasinya Pak. Sekolah kita sangat mendukung apa yang Bapak lakukan. Terima kasih atas masukannya Bu Ina. Saya jadi lebih yakin akhirnya. Jadi untuk selanjutnya metode ini sangat cocok untuk meningkatkan kualitas kita. Terima kasih Ya, banyak Bu. sama-sama Pak. Semoga ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.